Apakah doa kita hanya berisi permintaan atau sudah menjadi persembahan yang hidup, saudaraku? Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan sejenak firman Allah yang terambil dalam kitab Mazmur 141 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan kembali bagaimana biasanya kita berdoa kepada Tuhan? Apakah doa kita sungguh-sungguh datang dari hati kita? Atau sekedar menjadi kebiasaan yang kita ulangi setiap hari, saudaraku? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan, saudaraku. Pemazmur menggambarkan doa sebagai persembahan ukupan. Persembahan ukupan itu adalah dupa yang harum yang naik ke hadirat Tuhan, saudaraku. Pada zaman Bait Allah, ukupan tidak dibuat sembarangan, ada bahan-bahan khusus, ada cara khusus, dan semuanya dilakukan dengan penuh hormat. Karena ukupan itu dipersembahkan kepada Tuhan, saudaraku. Pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan hari ini adalah, doa seperti apa yang Tuhan rindukan dari kita? Pemazmur berkata, biarlah doaku seperti persembahan ukupan. Ini artinya, saudara, Tuhan menginginkan doa yang keluar dari hati yang tulus, bukan doa yang diucapkan tanpa kesadaran. Maka ketika kita berdoa, mari kita datang dengan sikap yang hormat, jujur apa adanya, dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan sekedar hanya berbicara, saudara, tetapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaan kedua yang harus kita renungkan adalah, apakah doa kita hanya berisi permintaan atau sudah menjadi persembahan yang hidup, saudaraku? Seringkali doa kita dipenuhi oleh daftar permohonan yang begitu panjang, saudaraku. Sebenarnya ini tidak salah, saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa juga adalah saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika pemazmur berkata, uluran tanganku seperti persembahan korban, itu berbicara tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku. Maka saat kita berdoa, bukan hanya mengatakan apa yang kita inginkan, tetapi kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Biarlah hidupku dipenuhi oleh kehendak-Mu, dan kehendak-Mu itulah yang jadi atas hidupku. Dari sinilah doa kita berubah dari sekedar permintaan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Adapun pertanyaan yang ketiga yang harus kita renungkan, saudaraku, adalah seberapa penting doa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ukupan di Bait Allah itu tidak dibakar sesekali saja, tetapi dilakukan secara teratur. Ini mengajarkan bahwa doa bukan hanya untuk saat-saat tertentu saja, melainkan bagian dari kehidupan orang percaya. Jadikan doa sebagai ruang perjumpaanmu dengan Tuhan setiap hari, saudaraku. Tidak harus selalu panjang doa-doa kita, saudara, tetapi dilakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang datang kepada Allah yang hidup. Dari sanalah kita dikuatkan, kita diarahkan, kita dituntun untuk menjalani hari demi hari, melewatinya dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memperbaiki cara kita berdoa. Jadi doa yang tulus, doa yang disertai penyerahan, dan doa yang dilakukan dengan hormat untuk menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Mari kita mulai merenung dan bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah doa-doa yang kita persembahkan hari ini
Itu mencerminkan hati yang sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan hari ini mendorong kita semua untuk belajar satu kebenaran penting, yaitu doa adalah perjumpaan yang sangat berharga antara kita dengan Tuhan. Ketika kita berhenti berdoa, itu sama halnya kita seperti berhenti bernafas. Ketika kita berdoa dengan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang merindukan Dia, hati yang kita persembahkan bagi Tuhan, dari sanalah Tuhan mencium dupa yang harum yang naik ke hadapannya. Disinilah Tuhan berkenan menerima doa-doa kita, saudaraku, dan memimpin hidup kita untuk menggenapi tujuan dan rencananya. Mari kita menutup renungan ini dengan satu komitmen sederhana, saudaraku. Hari ini kita memilih untuk berdoa dengan sadar. Kita lebih sungguh-sungguh dan lebih berserah kepada Tuhan. Persembahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mintalah Tuhan untuk menuntun kita, memakai kita untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah kembali mengingatkan kami bahwa doa bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar permintaan, tetapi persembahan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk berdoa dengan hati yang tulus, sikap yang benar, sikap hormat dan penyerahan diri yang penuh kepada kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap doa yang kami naikkan menjadi seperti ukupan yang harum di hadapan-Mu, lahir dari iman kami, kejujuran, ketulusan hati kami, yang merindukan Engkau, yang merindukan melekat dengan Engkau. Bentuk hati kami supaya tidak hanya datang kepadamu saat membutuhkan sesuatu, tetapi rindu membangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Engkau setiap harinya. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan yang berat, Engkau yang mengetahui setiap permasalahan hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau angkat beban yang ada di pikirannya, setiap pergumulan yang tidak terucapkan oleh mulut mereka. Jamahlah hati mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, dan biarlah mereka terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan, baik sakit secara tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan yang sempurna. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan. Jamahlah setiap tubuh yang lemah. Pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang luka, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan mereka yang hampir putus asa. Biarlah iman mereka diteguhkan, dan nama-Mu yang dimuliakan melalui setiap proses pemulihan yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pendengar firman Tuhan hari ini yang akan beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Teruslah berdoa dan jadikan doamu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, saudaraku. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.